Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irham Ma'ruf, NIM 1054211076117. Jadi saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di sini saya akan melakukan keterampilan pengisian kuesioner pra-screening perkembangan pada anak. Nah, di sini sebelum saya melakukan pengisian kuesioner pra-screening perkembangan anak, sebelumnya saya akan melakukan persiapan alat dan bahan ini terlebih dahulu. Jadi di sini ada lonceng, kemudian ada kismis, kemudian ada mainan, kemudian ada benang wol, kemudian ada boneka, kemudian ada kubus dan juga krayon. Dan juga tidak lupa masker sebagai alat pelindung diri saya saat melakukan tindakan. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan pemasangan alat pelindung diri, yaitu masker. Silakan masuk, Bu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, perkenalkan saya Dr. Irham. Saya dokter yang berjaga di klinik ini, di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, siapa nama tadi, Bu? Ibu Ina, Dok. Bu Ina, Dik. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Mau Kak periksakan nih bayiku, Dok, bagaimana perkembangannya? Oh, berarti kita mau check up selama perkembangannya anak tadi semenjak dia lahir. Oh ya, kalau boleh tahu siapa namanya anak tak? Andi, Dok. Andi, Dik. Ibu masih ingat tanggal lahirnya anak tak Andi? Tanggal 23 April 2020, Dok. 23 April 2020. Oh iya, Ibu. Kalau berdasarkan sampai tanggal hari ini, jadi anak tak ini Andi sudah berumur kurang lebih 6 bulan, Dik. Jadi Ibu kan mau melakukan proses check up perkembangannya anak tak. Jadi saya akan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan anak 6 bulan. Jadi nanti teknisnya itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan dengan hasil kuesioner. Nah, kemudian disertakan beberapa tindakan. Karena di sini sudah ada kuesioner, tentunya kuesioner pra-screening perkembangan anak. Jadi saya akan mengisi kuesioner ini berdasarkan dengan saya akan hasil dengan tindakan saya terhadap anaknya Ibu. Jadi mungkin Ibu nanti akan merasa khawatir dengan anaknya Ibu, tapi saya insya Allah saya akan melakukan seprofesional mungkin dan sesuai dengan kode etik kedokteran, sesuai dengan profesi saya. Ada yang mau kita tanyakan, Bu? Nanti ikut Kak, Dok, atau anakku saja, Dok? Nanti boleh kita dampingi dengan melihat, karena ini juga untuk membantu nanti Ibu ke depannya untuk mengecek bagaimana perkembangannya anaknya nanti, Bu. Oh iya, Dok. Masih ada, Bu, yang kita tanyakan? Tidak ada nih, Dok. Oh iya, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bu, boleh saya gendong anak tahu? Iya, Dok. Jadi pertama kita baringkan bayinya, kemudian kita melihat pada bayi, usahakan mata pemeriksa dan juga mata pasien sejajar. Kemudian kita lihat apakah bayi mengikuti arah gerak dari kepala si pemeriksa sambil mengeluarkan bunyian. Apakah kita lihat bayi ini mengikuti gerakan dari si pemeriksa, dan di sini si bayi mengikuti gerakan dari pemeriksa, berarti kita centangnya pada kuesioner. Nah, kemudian kita lakukan langkah kedua, kita memposisikan duduk pada bayi. Apakah kita lihat di sini kita lihat apakah si bayi mampu menahan leher dan juga kepalanya sambil duduk. Nah, di sini pasien ataupun bayi mampu menahan leher dan juga kepalanya tetap tegak. Nah, berarti kita akan mengisi ya pada kuesioner. Nah, kemudian kita berikan langkah ketiga, kita berikan stimulus pada punggung tangan ataupun ujung-ujung jari menggunakan pensil. Kemudian kita lihat apakah bayi ini memberikan respon ataupun berusaha untuk meraih alat yang digunakan sebagai stimulus. Dan di sini bayi berusaha meraih alat yang digunakan sebagai stimulus. Berarti kita centangnya pada kuesioner. Kemudian kita lakukan kita memposisikan telungkup bayi
Kemudian kita lihat apakah si bayi berusaha untuk mengangkat dadanya dengan menggunakan kedua tangan seperti ini. Dan di sini kita lihat si bayi berusaha untuk mengangkat dadanya menggunakan kedua tangannya. Berarti kita lihat, berarti kita mengisi ya pada kuesioner. Kemudian kita lihat pada langkah 1 sampai langkah 4 tadi, kita lihat, perhatikan bahwa apakah pasien bayi ini memberikan respon tertawa, cekikikan ataupun melengking tanpa menangis ataupun mengeluarkan air mata. Nah, di sini tadi langkah 1 sampai langkah 4 bayi tidak mengeluarkan air mata ataupun tidak menangis. Berarti kita centang ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memposisikan telentang ataupun telungkup pada bayi. Kita lihat, kita perhatikan apakah si bayi ini mampu merubah posisinya dari telungkup ke tengkurap maupun sebaliknya. Dan di sini pada skenario bayi tidak mampu merubah posisinya baik dari telungkup ke tengkurap maupun sebaliknya. Berarti kita centang tidak pada kuesioner. Nah, kemudian kita berikan mainan pada bayi. Kemudian kita lihat apakah bayi tersenyum melihat mainan ini atau tidak. Dan di sini bayi tersenyum melihat mainan tersebut, berarti kita centangnya pada kuesioner. Kemudian kita ambil kismis ataupun benda-benda kecil. Nah, kemudian kita kita berusaha untuk melihat fokus dari bayi, apakah bayi fokus melihat kismis atau benda-benda kecil yang kita berikan. Nah, di sini bayi terlihat fokus pada kismis ataupun benda kecil yang kita berikan, berarti kita centangnya pada kuesioner. Kemudian kita ambil lonceng, kemudian kita bunyikan di dekat dari bayi sambil melihat apakah dia berusaha untuk meraih lonceng tersebut ataupun tidak. Dan di sini bayi berusaha untuk meraih ketika lonceng berbunyi, berarti kita centang ya pada kuesioner. Kemudian kita angkat menggunakan kedua tangan bayi. Kemudian kita lihat apakah bayi ini kepalanya tetap tegak dan dadanya juga tetap tegak lurus, tidak jatuh ke belakang. Dan di sini pada bayi kepalanya dan dadanya tetap tegak dan tegak lurus, berarti kita centangnya pada kuesioner. Kemudian sebaik kita berikan kepada ibunya. Ibu. Jadi ibu, setelah saya melakukan pengisian kuesioner praskrining perkembangan anak, jadi ada 10 tindakan tadi berdasarkan kuesioner ini. Jadi nilainya itu 9 ya, 9 dari 10 ya. Jadi bisa diinterpretasikan secara keseluruhan proses perkembangan anak ini sesuai dengan umurnya anak, yaitu 6 bulan. Jadi selamat untuk ibu karena proses perkembangannya anak sesuai dengan umurnya anak. Itu menandakan juga bahwa pola asuh ibu selama ini mengasuh anaknya ibu itu baik, dan harapannya itu perlu dilanjutkan agar proses perkembangannya anak ke depan itu lebih baik. Nah, kemudian saran juga untuk melihat perkembangannya anaknya ibu secara mandiri, ibu mampu berikan stimulus-stimulus berdasarkan dengan usianya nanti. Nah, kemudian 3 bulan ke depan harapannya ibu datang lagi untuk mengecek proses perkembangannya anak gitu. Masih ada yang mau kita tanyakan, Bu? Tidak ada nih, Dok. Oh iya, Bu, terima kasih, mudah-mudahan anak dan ibu juga sehat-sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Sekian dari pengisian kuesioner praskrining perkembangan anak dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi fisabilillah, fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.